Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 6 SD Negeri 3 Jomboran. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar dalam kita belajar selalu diberi keberkahan dan kemudahan. Berdoa mulai, berdoa selesai. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran tema 1 Selamatkan makhluk hidup, subtema 2 Hewan sahabatku, pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Baik, kita langsung ke materi pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Kondisi geografis yang sama membuat negara ASEAN memiliki persamaan dalam kegiatan ekonomi terkait hasil buminya. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Anak-anak, bacalah informasi berikut dengan seksama tentang kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. Indonesia mengekspor hasil bumi seperti timah, tembaga, besi, minyak, gas, dan nikel. Selain itu, Indonesia menghasilkan pupuk, tapioka, karet, kopi, kelapa sawit, dan tembakau. Ikan tuna, udang, dan teh juga diekspor ke negara lain. Brunei Darussalam terkenal sebagai pengekspor minyak mentah, gas alam, dan produk minyak. Penduduk Malaysia bermata pencaharian dalam bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Pertambangannya menghasilkan biji timah terbesar di dunia. Singapura mengekspor mesin dan alat transportasi, alat elektronik, dan barang-barang konsumsi. Bahan kimia dan produk olahan minyak dihasilkan juga di Singapura. Singapura termasuk negara Asia Tenggara yang berpendapatan paling tinggi. Mata pencaharian penduduk Thailand adalah pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri. Penghasil terbesar di Asia dan 3 sedunia, dijuluki gajah putih, negara 1000 pagoda, dan lumbung padi ASEAN. Mata pencaharian penduduk Filipina adalah pertanian, pertambangan, dan industri. Komoditas ekspor Filipina terdiri atas gula, kopra, kayu, nanas, dan biji tembaga. Perekonomian sebagian besar penduduk Vietnam adalah pertanian. Padi merupakan hasil utama pertanian di Vietnam. Industri di Vietnam meliputi tekstil, semen, pupuk, kaca, dan ban. Pertambangan di Vietnam menghasilkan emas, biji besi, timah, gamping, fosfat, tungsten atau wolfram, dan seng. Hasil hutannya adalah bambu, kina, kayu, dan kayu manis. Terdapat 2 sungai penting, yaitu Sungai Mekong dan Sungai Songkha. Sebagian besar penghidupan penduduk Kamboja di sektor pertanian. Rakyat Laos hidup di sektor pertanian yang menghasilkan beras, jagung, tembakau, jeruk, dan kopi. Komoditas perdagangan Myanmar meliputi kayu, terutama kayu jati, beras, pupuk, dan berbagai barang kerajinan. Nah, anak-anak, demikian informasi tentang kegiatan ekonomi di negara-negara ASEAN. Di pembelajaran sebelumnya, kamu sudah pernah membuat diagram Venn dengan memilih 2 negara ASEAN dan membandingkannya dalam hal sosial budayanya. Nah, sekarang kalian dapat membuat kembali diagram Venn tentang perbedaan dan persamaan 2 negara ASEAN dalam bidang atau dalam hal kegiatan ekonomi. Kamu dapat menambah informasi dari sumber yang lain, misalkan dari internet. Nah, Pak Guru contohkan, misalkan 2 negara Indonesia dan Malaysia. Indonesia dan Malaysia
memiliki perbedaan dalam kegiatan ekonomi. Di Indonesia, sebagian besar kegiatan ekonomi terletak pada sektor pariwisata, dan di Indonesia juga mempunyai sumber daya alam yang melimpah. Sedangkan di Malaysia, kegiatan ekonomi sebagian besar pada perdagangan internasional. Sedangkan persamaan kedua negara ini dalam bidang pertanian, perindustrian, tekstil, pertambangan, ekspor minyak bumi dan gas. Nah, anak-anak bisa mencari contoh dua negara ASEAN yang lain. Kita lihat cari persamaan dan perbedaannya dalam hal kegiatan ekonomi. Baik, kita lanjut materi berikutnya. Anak-anak, di pembelajaran sebelumnya kalian sudah banyak belajar tentang hewan. Kalian juga sudah tahu bagaimana hewan berkembang biak dan jenis hewan yang hidup di negara-negara ASEAN. Menarik bukan? Tahukah kamu kelelawar? Nah, hewan ini memiliki fakta yang menarik. Kelelawar memiliki indera pendengaran yang sangat baik, lebih baik daripada manusia. Berikut ini fakta tentang kelelawar. Nah, yang pertama, kelelawar merupakan hewan mamalia. Tubuh kelelawar sangat bersih. Pada umumnya, kelelawar mempunyai satu anak dalam 1 tahun. Kelelawar hidup 20-30 tahun. Kelelawar berperan besar dalam penyebaran dan penyerbukan tanaman. Kotoran kelelawar yang menempel pada gua justru akan melestarikan ekosistem, karena pada kotoran tersebut beberapa bakteri dan organisme lain menggantungkan hidup. Kelelawar tidur di siang hari dan mencari makan di malam hari. Nah, itulah fakta tentang kelelawar. Pada kegiatan berikutnya, kalian harus menggunakan pada materi berikutnya, kalian membutuhkan panca indera pendengaran kalian. Kalian harus konsentrasi agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Perhatikan teks yang Pak Guru bacakan. Siti dan teman-temannya diundang menghadiri acara syukuran di rumah Udin. Di sana banyak makanan. Di meja sebelah kiri ada ayam goreng, sate ayam, dan ikan bakar. Di meja sebelah kanan terlihat ada rendang dan soto ayam. Wah, Siti dan teman-temannya bingung memilihnya. Semua terlihat enak. Benny mulai berjalan, mengambil 10 tusuk sate ayam, 2 rendang, dan sepotong ikan bakar. Siti mengambil 3 tusuk sate saja. Edo mengingatkan Benny agar mengambil makanan secukupnya saja. Nah, dari bacaan tersebut, jawablah pertanyaan berikut ini. Apa pendapat kalian tentang sikap Benny? Dalam acara tersebut, Benny mengambil banyak sekali makanan. Nah, itu merupakan contoh atau yang kurang baik, karena sikap Benny tersebut berlebihan atau pemborosan. Apa pendapatmu tentang sikap Siti? Nah, sikap Siti cukup bijaksana karena hanya mengambil makanan secukupnya saja.
Kemudian apa pendapatmu tentang sikap Edo? Edo bersikap sangat berani karena Edo mau mengingatkan Benny agar mengambil makanan secukupnya. Sebelum Pak Guru lanjutkan, anak-anak ingat-ingat kembali nilai-nilai kelima sila Pancasila berikut. Kemarin kalian sudah belajar nilai-nilai Pancasila mulai dari sila pertama sampai keempat. Untuk sila yang terakhir, Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memuat nilai-nilai sebagai berikut. Yang pertama, perilaku yang adil harus diterapkan baik di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Kedua, hak dan kewajiban setiap orang harus dihormati. Ketiga, perwujudan keadilan sosial bagi bangsa Indonesia. Keempat, tujuan rakyat Indonesia yang adil dan makmur. Kelima, mendukung kemajuan dan pembangunan negara Indonesia. Nah, itulah nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila. Nah, dari peristiwa tadi, apakah yang dilakukan oleh Benny sesuai dengan sila kelima Pancasila? Benny melakukan pemborosan, dan tentu saja hal tersebut tidak baik bagi lingkungan dan keberlangsungan hidup orang banyak. Pemborosan yang dilakukan Benny dapat berakibat langkanya sumber hewani sebagai sumber makanan. Nah, di sini yang dimaksud memang pada bacaan tersebut Benny hanya mengambil makanannya saja, tapi yang lebih ditekankan adalah sikap dari Benny tersebut, yaitu mengambil makanan yang berlebihan. Bersikap adil, menghormati hak orang lain, suka memberi pertolongan, tidak boros, tidak bergaya hidup mewah, tidak merugikan kepentingan orang lain, suka bekerja keras, dan menghargai hasil karya orang lain adalah merupakan contoh penerapan sila kelima. Nah, anak sebagai tugas kalian cari 3 contoh perilaku atau sikap dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan nilai-nilai sila kelima Pancasila. Demikian materi pembelajaran untuk hari ini, yaitu tema 1 selamatkan makhluk hidup, subtema 2 hewan sahabatku, pembelajaran ke-5 dan pembelajaran ke-6. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan hari ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.